Halo sahabat inspirasi, Wise Man. Mari kita buka di Matius pasal yang kedua, dimulai dengan ayat yang pertama hingga yang kelima. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berkata, orang kaya itu sombong banget. Dia seringkali pamer di sosmed. Dia flexing banget sama harta-hartanya. Ada juga nih orang yang memiliki kepandaian tapi tetap rendah hati. Ada orang yang memiliki kekayaan tapi tetap rendah hati. Ada orang yang memiliki kekuasaan tapi tetap rendah hati. Ada orang yang memiliki kemampuan tapi tetap rendah hati. Tetapi ada juga yang tidak punya kepandaian, yang tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, tapi hatinya tidak juga rendah alias sombong. Ada juga orang yang fokus pada kepandaian, sehingga fokusnya pada kepandaian itu melupakan fokusnya pada Yesus. Kesombongan tidak terletak pada materi atau kepandaian atau kekuasaan atau kemampuan, tapi ada dalam hati. Materi, kepandaian, kekuasaan itu hanya menguji kualitas hati kita ketika itu diberikannya pada diri kita. Orang Majus yang lebih dikenal sebagai dengan The Wise Man memiliki segalanya. Ia pintar, kaya, fisik terlatih, punya koneksi sehingga bisa ketemu Raja Herodes, tapi tetap rendah hati. Orang Majus punya segalanya, punya pengetahuan. Ia disebut orang berhikmat karena pintar. Secara intelektual mereka pintar. Mereka ahli astronomi dan ilmu perbintangan. Secara materi mereka kaya dari persembahan yang diberikan kepada Yesus yang sangat mahal. Mereka menempuh perjalanan yang panjang hanya untuk menemui seorang bayi. Tentunya fisik mereka kuat. Mereka punya kemampuan. Mereka punya koneksi hingga bisa bertemu dengan Raja Herodes. Sekaligus orang Majus ini punya kerendahan hati yang besar. Hati yang rendah membuat pengetahuan yang kita punya menjadi hikmat. Orang Majus sering disebut sebagai the wise man, bukan the clever man atau orang pandai. Bahkan disebut sebagai orang bijaksana. Kesombongan membuat kita tidak ingin disaingi, termasuk oleh Tuhan sekalipun. Herodes punya ahli Taurat, orang Yahudi, imam yang tahu akan semua kebenaran tentang lahirnya Mesias di kota Betlehem. Seringkali kesombongan dan keserakahan membuat mata kita tidak mampu melihat harta yang besar. Kesombongan membuat kita tidak mampu melihat Yesus meskipun dekat. Ahli Taurat, orang Yahudi, imam yang tahu akan semua kebenaran tentang lahirnya Mesias itu dimiliki oleh Herodes. Tapi Herodes tidak dapat melihat Yesus. Sekali lagi saya ulang, Herodes punya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi yang paham banget akan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Tetapi Herodes tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Keseringan kita datang ke gereja saat Natal, kita hanya fokus pada acaranya,
kita tidak bisa nangkep apa makna sesungguhnya yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hati kita. Kesimpulannya, jangan sampai kita orang-orang Kristen atau kita yang aktif, kita yang sibuk di gereja, atau mungkin kita yang tahu banget akan tentang Tuhan Yesus, tapi endingnya kita nggak ketemu sama Tuhan Yesus. Nggak ada relasi pribadi dengan Tuhan, seperti Herodes yang hanya sekedar tahu tentang Yesus. Pada kesempatan ini, saya ngajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, lebih penting dari semuanya adalah hubungan pribadi dan penyembahan kita pada Tuhan. Tetaplah miliki kerendahan hati dan punya hati yang menyembah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu kerinduan setiap kami, bahwa kami ingin berjumpa pribadi dengan Engkau. Kami ingin hubungan kami dengan Tuhan makin erat, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Pakailah setiap kami ya Tuhan, jangan lalukan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami butuh kasih karunia-Mu itu ya Tuhan. Kami tidak ingin seperti Herodes yang hanya sekedar tahu tapi tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi limpahi kami dengan hati yang besar, hati yang luar biasa seperti orang Majus, seperti the wise man itu ya Tuhan. Ada kerendahan hati saat kami memiliki semuanya, memiliki harta, memiliki kesehatan, memiliki koneksi, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, tapi hati kami tetap ingin menyembah Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, untuk kami senantiasa berpaut, taat, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pakailah Tuhan ke hidup kami, untuk kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua, berkati anak, menantu, cucu yang ada di sekeliling kami. Berkati mereka semua, berkati pimpinan kami, berkati karyawan kami, berkati setiap kami ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.